Saya keinginan saya itu pengen punya listrik S1. Saya kasihan kalau belajar, kasihan banget. Saya pengen nguruskan anak sama sekolah SMA gitu, biar dia mempunyai ijazah dan bekerjanya enak, nggak sama dengan bapak dan ibunya. Namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Kerja keras adalah prinsip yang selalu menjadi pegangan Kutimah dalam memperjuangkan masa depan keempat anaknya. Meski hanya dapat mengandalkan hidup dari goresan lilin, ia berharap para buah hatinya kelak akan dapat menjalani hidup yang lebih layak. Insya Allah kalau kita dijalanin siap, walaupun kita bebannya berat ya Bu, saya siap menyekolahkan anak, walaupun dengan susah payah. Saya mencari uang untuk ngebatik dan suami saya kerja becak. Tapi alhamdulillah Bu, kalau musim anak-anak renang kita bisa renang. Batik merupakan salah satu komoditas andalan Kabupaten Cirebon. Daerah wilayah di Desa Kali Tengah, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tempat Kutimah tinggal, hampir sebagian besar warganya menjadi pelaku penting dalam industri yang satu ini. Di pabrik tempatnya bekerja ini, batik yang dihasilkan merupakan kombinasi antara batik tulis dan batik cap. Biasanya Kutimah bertugas membuat pola batik dengan menggunakan malam alias lilin. Tugas saya ngebatik. Kalau nggak ada ngebatiknya, melek. Terus kadang kalau ibu majikan saya lagi rebus batik, saya jemur di sekolahan. Beruntung, pabrik batik ini letaknya tak jauh dari tempat Kutimah tinggal. Dengan begitu setiap harinya ia tak perlu lagi mengeluarkan ongkos tambahan. Keterbatasan ekonomi memang menjadi permasalahan utama Kutimah saat ini. Us Prianto, sang suami, hanyalah seorang penarik becak dengan penghasilan yang kerap tidak menentu. Padahal keempat anaknya semuanya kini tengah memerlukan biaya untuk keperluan sekolah. Dalam sehari biasanya Kutimah dapat membatik 19 hingga 20 lembar kain. Per lembarnya ia diupah Rp1.500. Itu artinya rata-rata penghasilan yang ia terima setiap harinya hanya berkisar Rp30.000 saja. Diambilnya kalau dari showroomnya dapat duit, saya diambil. Kalau nggak dapat nanti besok atau lusanya. Dalam pembuatan batik, proses paling awal adalah pembentukan motif. Proses ini dilakukan secara manual, baik dengan canting ataupun cap. Tahapan ini disebut juga anglengreng. Pecinta batik Cirebon berasal dari berbagai kalangan dengan selera yang beragam. Agar sesuai dengan kehendak pasar, pemilik pabrik sengaja menciptakan batik dengan beragam kombinasi motif tanpa meninggalkan pola tradisional yang telah menjadi identitas batik Cirebon. Motif Megamendung misalnya, hasil kombinasi dengan motif modern yang sedang berkembang. Motif kotak yang merupakan perpaduan motif batik asli Cirebon dengan batik Palembang. Saat ini selain menjadi simbol status sosial, motif atau pola batik juga merupakan salah satu identitas fashion yang semakin digemari masyarakat Indonesia. Untuk memenuhi kuota permintaan yang kian tinggi, pembuatan batik dengan menggunakan cap pun menjadi pilihan. Dengan cara ini, pembuatan batik memang menjadi lebih singkat. Setelah tahap pembuatan motif selesai, proses selanjutnya adalah pemberian ornamen warna atau isen-isen. Di
sini kain diwarnai hanya pada bagian tertentu saja. Kusma Dewi, putri sulung Kutimah, telah paham betul kesulitan ekonomi yang tengah dihadapi kedua orang tuanya. Jika tak ada kegiatan tambahan di sekolah, terkadang remaja 2 SMP ini juga turut serta bekerja di pabrik tempat sang ibu mendulang nafkah. Ia dapat memperoleh upah 10 atau bahkan 20.000 rupiah. Jumlah yang lumayan untuk digunakan sebagai uang saku dan memenuhi kebutuhan sekolah. Saya mikirnya gini, iya anak saya tuh jajannya kurang, jadi pengen kerja sendiri. Enggak, buat apa sih malu, enggak. Kalau anak saya ngambil barang orang lain, saya malu. Tapi dia kan kerja, jadi saya enggak mau. Proses dilanjutkan dengan mencelupkan kain pada larutan pewarna tertentu yang akan menghasilkan warna dasar pada sebuah karya batik. Proses pencelupan ini biasanya dilakukan oleh pekerja laki-laki, sebab kain tidak dicelup satu persatu, melainkan beberapa lembar sekaligus. Untuk mendapatkan warna yang merata dan sempurna, kain juga harus dicelupkan beberapa kali. Kemudian didiamkan beberapa saat agar warna menyerap dengan baik ke dalam pori-pori kain. Proses selanjutnya adalah perebusan. Pada tahap ini kain harus diangkat, lalu dicelup kembali dalam air mendidih selama beberapa kali. Proses yang disebut melorot ini bertujuan untuk meluruhkan lapisan lilin yang menempel pada kain. Direbus, kain langsung dibilas dengan air dingin. Hal ini dilakukan untuk menetralisir suhu pada kain sehingga lilin dapat terhapus dengan sempurna. Yang dilakukan saat ini menjadi seorang penarik becak adalah sebuah upaya yang tengah Kuspriyanto geluti demi perjuangan mengais rezeki. Suami Kustimah ini dulunya sempat bekerja sebagai kernet bus antar kota. Namun ketika itu ia jarang dapat berada di rumah. Saya berangkatnya becak dari jam 8:30 sampai jam 7. Terkadang, jika sedang tak ada uang di tangan, Kuspriyanto pun rela berangkat lebih pagi. Dengan begitu saat tiba waktu anak-anaknya berangkat sekolah, ia dapat sejenak pulang untuk memberikan sedikit uang saku. Bapak 4 anak ini sangat bersyukur. Sang istri juga mau ikut membantunya mencari rezeki. Namun ia tetap sadar, beban menghidupi keluarga adalah tanggung jawab utamanya sebagai kepala rumah tangga. Untuk penumpang becaknya, Kuspriyanto menetapkan tarif berdasarkan jarak yang ditempuh. Untuk jarak dekat, terutama pelajar sekolah, ia menetapkan tarif Rp1.000. Namun untuk penumpang dewasa, ia dapat menarik bayaran Rp10.000 dengan jarak tempuh sedang. Kalau becak, kalau seumpamanya bawa pulang itu 30.000 bersih. Ya sayangnya udah jajan, udah apa, pokoknya udah segala macam. Penghasilannya yang tak seberapa juga harus berkurang lagi untuk membayar sewa becak.
Meski ia hanya dikenakan biaya Rp5.000 per hari, jumlah itu tetaplah sangatlah berarti untuk keluarga Kuspriyanto. Bahkan untuk sekedar menyicil becak bekas saja, ia masih belum punya kemampuan. Sebetulnya sih ingin punya becak sendiri. Ya kan kalau dapat nyewa itu kan ya penghasilannya kan dikurangin. Kalau seumpamanya kita dapatnya 45, kalau nyewa kan dikurangin sama setoran gitu. Kalau punya sendiri kan enak. Punya sendiri ya tinggal bersih, tinggal ngasih istri 40.000. Rudi, anak kedua Kuspriyanto dan Kutimah saat ini masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Suharno adiknya di kelas 2 SD. Dan si bungsu Fajar di bangku taman kanak-kanak. Memang masih sangat jauh perjalanan yang harus ketiga bocah ini tempuh. Namun Kuspriyanto dan Kutimah bertekad, para buah hatinya itu harus menjalani kehidupan yang lebih baik. Saya sih inginnya yang penting anak-anak sekolah aja dulu semua. Terus jadi anak yang pintar. Terus jangan kayak bapaknya ya begini, orangnya susah gitu. Harus bekerja sepanjang hari tak lantas membuat Kutimah lupa akan kewajibannya sebagai seorang ibu dan juga istri. Sore hari selepas bekerja di pabrik batik, ia pun segera menyiapkan santap malam bagi keluarganya. Kutimah bersyukur, hari ini masih ada sedikit beras yang dapat dimasak. Sebab tak jarang, upah membatik harus tertunda dan sang suami pulang dengan sedikit rupiah. Saya tuh rasanya pusing, apalagi kalau malam, besoknya apa, anak-anak sekolah samanya apa gitu. Apalagi yang dikhawatirkan sama anak-anak yang buat takut nangis kalau nggak ada duit gitu. Meski hanya pernah mencicipi bangku sekolah dasar, Kuspriyanto dan Kutimah tetap punya harapan besar pada anak-anak mereka. Bagi pasangan suami istri ini, sesulit apapun jalan yang harus mereka tempuh, anak-anak tetap harus dapat menuntut ilmu setinggi mungkin. Keduanya tak ingin nasib serupa menimpa keempat putra-putrinya. Dengan segala keterbatasannya, Kutimah tak mau berkeluh kesah. Ia hanya ingin menjalankan perannya sebagai orang tua dengan optimal. Memang seringkali hari-harinya terusik, lantaran ia hanya dapat membuatkan makanan ala kadarnya saja. Namun apa daya, hanya sebatas inilah yang ia punya. Baginya yang terpenting perut anak-anak masih bisa terisi. Keluarga Kutimah telah belasan tahun harus hidup dalam kegelapan. Tak ada aliran listrik yang menerangi tempat tinggalnya ini. Hanya kompor inilah yang menjadi penerang malam-malam mereka. Saya keinginan saya itu pengen punya listrik satu, Bu. Saya kasihan kalau belajar, kasihan banget sama mereka. Meski harus bergelut dengan gelap, Kutimah bersyukur anak-anaknya masih dapat menerima keterbatasan itu. Ia hanya dapat berharap mereka dapat menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh setinggi mungkin. Pertamanya ingin beca sendiri, terus habis beca, ntar kita mikirin tinggal listriknya gimana caranya. Kita biar anak-anak biar terang lah, biar mau ngerjain PR, mau belajar situ. Bagi Kutimah dan Kuspriyanto, para buah hatinya inilah lentera jalan kehidupan mereka. Keduanya yakin, meski harus menapaki hari dalam kegelapan, kelak akan tiba saatnya mereka akan dapat menatap terangnya dunia. Saya sebagai orang tua ya, saya tuh ingin mengasuh anak-anak sampai gede, sampai ya
SMA kalau dia sekolahnya mau buat harapan anak-anak. Jangan seperti orang tua, jangan seperti ibu dan bapaknya. Saya pengen ngurus anak-anak sampai sekolah SMA gitu, biar dia mempunyai ijazah dan bekerjanya enak, nggak sama dengan bapak dan ibunya. Kutima telah menempati rumah ini sejak ia masih kanak-kanak. Karena rumah ini adalah milik orang tua asuhnya yang kini telah tiada. Ia memang tak dapat tinggal di rumah orang tua kandungnya, sebab telah banyak anggota keluarga lainnya yang tinggal di sana. Sama halnya dengan kondisi rumah orang tua Kuspriyanto. Karena itulah, seringkali hari-hari mereka terusik oleh rasa cemas. Takutnya tuh saya tuh disuruh keluar dari rumah ini. Saya pengen pasang listrik tuh gitu. Dapat bertahan hidup dengan anak-anak tetap berangkat ke sekolah sudah merupakan sebuah karunia besar. Tak pernah terbayangkan dalam benak mereka kesabarannya itu akan membuahkan berkah sebesar ini. Melalui bantuan yang disalurkan Badan Amil Zakat Nasional bekerja sama dengan program Orang Pinggiran Trans 7, semoga saja kesulitan keluarga akan dapat sedikit terurai. Saya Budi, Pak Kuspriyanto ya, sama Bu Timah ya. Saya mewakili Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, mau memberikan sesuatu ke Bapak sama Ibu yang mungkin selama ini Bapak sama Ibu sudah menginginkan, ya, sudah berdoa untuk Ibu. Bisa jadi ini bagian dari doa Bapak dan Ibu. Melalui bantuan perlengkapan sekolah ini, diharapkan Dewi, Rudi, Suharno, dan si bungsu Fajar akan dapat mengikuti kegiatan belajar di sekolah dengan lebih tekun dan semangat. Mimpi Kuspriyanto untuk dapat memiliki becak sendiri pun kini dapat menjadi kenyataan. Melalui bantuan satu unit becak baru ini, Kuspriyanto diharapkan akan dapat mencari nafkah dengan lebih leluasa dan meningkatkan taraf hidup keluarganya. Kami dari Basnas juga memberikan ke keluarga Pak Gus ya, sama Bu Timah nanti listrik. Ya, listriknya. Di malam hari, keluarga ini juga tak perlu lagi bergelut dengan gelap. Rumah ini akan menjadi lebih layak huni dengan bantuan pemasangan instalasi listrik. Dana zakat diperuntukkan bagi 8 golongan yang berhak. Di antaranya adalah orang-orang miskin yang belum dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya, agar kelak mereka dapat melanjutkan hidup dan beribadah dengan lebih baik. Lihat, Saya keinginan saya itu pengen punya listrik S1. Saya kasihan kalau belajar, kasihan banget. Saya pengen ngurus anak sampai sekolah SMA gitu, biar dia mempunyai ijazah dan bekerjanya enak, nggak sama dengan bapak dan ibunya. namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Kerja keras adalah prinsip yang selalu menjadi pegangan Kutimah dalam memperjuangkan masa depan keempat anaknya.
Meski hanya dapat mengandalkan hidup dari goresan lilin, ia berharap para buah hatinya kelak akan dapat menjalani hidup yang lebih layak. Insya Allah kalau kita dijalanin sih ya, walaupun kita bebannya berat ya Bu, saya siap menyekolahkan anak. Walaupun dengan susah payah saya mencari uang untuk ngebatik dan suami saya kerja beca. Tapi alhamdulillah Bu, kalau musim anak-anak renang kita bisa renang. Batik merupakan salah satu komoditas andalan Kabupaten Cirebon. Tidak heran bila di Desa Kali Tengah, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tempat Kutimah tinggal, hampir sebagian besar warganya menjadi pelaku penting dalam industri yang satu ini. Di pabrik tempatnya bekerja ini, batik yang dihasilkan merupakan kombinasi antara batik tulis dan batik cat. Biasanya Kutimah bertugas membuat pola batik dengan menggunakan malam alias lilin. Tugas saya ngebatik. Kalau nggak ada ngebatiknya, melek. Terus kadang kalau ibu majikan saya lagi rebus batik, saya jemur di sekolahan. Beruntung, pabrik batik ini letaknya tak jauh dari tempat Kutimah tinggal. Dengan begitu setiap harinya ia tak perlu lagi mengeluarkan ongkos tambahan. Keterbatasan ekonomi memang menjadi permasalahan utama Kutimah saat ini. Kus Prianto, sang suami, hanyalah seorang penarik becak dengan penghasilan yang kerap tidak menentu. Padahal keempat anaknya semuanya kini tengah memerlukan biaya untuk keperluan sekolah. Dalam sehari biasanya Kutimah dapat membatik 19 hingga 20 lembar kain. Per lembarnya dasar pada sebuah karya batik. Proses pencelupan ini biasanya dilakukan oleh pekerja laki-laki, sebab kain tidak dicelup satu persatu, melainkan beberapa lembar sekaligus. Untuk mendapatkan warna yang merata dan sempurna, kain juga harus dicelupkan beberapa kali. Kemudian didiamkan beberapa saat agar warna menyerap dengan baik ke dalam pori-pori kain. Proses selanjutnya adalah perebusan. Pada tahap ini kain harus diangkat, lalu dicelup kembali dalam air mendidih selama beberapa kali. Proses yang disebut ngelorot ini bertujuan untuk meluruhkan lapisan lilin yang menempel pada kain. Direbus, kain langsung dibilas dengan air dingin. Hal ini dilakukan untuk menetralisir suhu pada kain sehingga lilin dapat terhapus dengan sempurna. Proses pengeringan yang dilakukan saat ini menjadi seorang penarik becak adalah sebuah upaya yang tengah Kus Prianto geluti demi perjuangan mengais rezeki. Suami Kustimah ini dulunya sempat bekerja sebagai kernet bus antar kota. Namun ketika itu ia jarang dapat berada di rumah. Saya berangkatnya becak dari jam 8:30 sampai jam 7. Terkadang, jika sedang tak ada uang di tangan, Kus Prianto pun rela berangkat lebih pagi. Dengan begitu saat tiba waktu anak-anaknya berangkat sekolah, ia dapat sejenak pulang untuk memberikan sedikit uang saku. Bapak 4 anak ini sangat bersyukur. Sang istri juga mau ikut membantunya mencari rezeki. Namun ia tetap sadar, beban menghidupi keluarga adalah tanggung jawab utamanya sebagai kepala rumah tangga.
Untuk penumpang becaknya, Kusprianto menetapkan tarif berdasarkan jarak yang ditempuh. Untuk jarak dekat, terutama pelajar sekolah, ia menetapkan tarif Rp1.000. Namun untuk penumpang dewasa, ia dapat menarik bayaran Rp10.000 dengan jarak tempuh sedang. Ia diupah Rp1.500. Itu artinya rata-rata penghasilan yang ia terima setiap harinya hanya berkisar Rp30.000 saja. Diambilnya kalau dari showroomnya dapat duit, saya diambil. Kalau nggak dapat nanti besok atau lusanya. Dalam pembuatan batik, proses paling awal adalah pembentukan motif. Proses ini dilakukan secara manual, baik dengan canting ataupun cap. Tahapan ini disebut juga anglengreng. Pecinta batik Cirebon berasal dari berbagai kalangan dengan selera yang beragam. Agar sesuai dengan kehendak pasar, pemilik pabrik sengaja menciptakan batik dengan beragam kombinasi motif tanpa meninggalkan pola tradisional yang telah menjadi identitas batik Cirebon. Motif megamendung misalnya, hasil kombinasi dengan motif modern yang sedang berkembang. Atau motif kotak, yang merupakan perpaduan motif batik asli Cirebon dengan batik Palembang. Saat ini, selain menjadi simbol status sosial, motif atau pola batik juga merupakan salah satu identitas fashion yang semakin digemari masyarakat Indonesia. Untuk memenuhi kuota permintaan yang kian tinggi, pembuatan batik dengan menggunakan cap pun menjadi pilihan. Dengan cara ini, pembuatan batik memang menjadi lebih singkat. Setelah tahap pembuatan motif selesai, proses selanjutnya adalah pemberian ornamen warna atau isen-isen. Di sini, kain diwarnai hanya pada bagian tertentu saja. Kusmadewi, putri sulung Kutimah, telah paham betul kesulitan ekonomi yang tengah dihadapi kedua orang tuanya. Jika tak ada kegiatan tambahan di sekolah, terkadang remaja 2 SMP ini juga turut serta bekerja di pabrik tempat sang ibu mendulang nafkah. Ia dapat memperoleh upah 10 atau bahkan Rp20.000. Jumlah yang lumayan untuk digunakan sebagai uang saku dan memenuhi kebutuhan sekolah. Saya mikirnya gini, iya anak saya itu jajannya kurang, jadi pengen kerja sendiri. Enggak, buat apa sih malu, enggak. Kalau anak saya ngambil barang orang lain, saya malu. Tapi dia kan kerja, jadi saya enggak mau. Proses dilanjutkan dengan mencelupkan kain pada larutan pewarna tertentu yang akan menghasilkan warna. Beca, kalau seumpamanya bawa pulang itu 30.000 bersih. Ya sayangnya udah jajan, udah apa, pokoknya udah segala macam. Penghasilannya yang tak seberapa juga harus berkurang lagi untuk membayar sewa beca. Meski ia hanya dikenakan biaya Rp5.000 per hari, jumlah itu tetaplah sangatlah berarti untuk keluarga Kusprianto. Bahkan untuk sekedar menyicil becak bekas saja, ia masih belum punya kemampuan. Sebetulnya sih ingin punya beca sendiri. Ya kan kalau dapat nyewa itu kan ya penghasilannya kan dikurangin. Kalau seumpamanya kita hanya dapatnya 45, kalau nyewa kan dikurangin sama setoran gitu. Kalau punya sendiri kan enak. Punya sendiri ya tinggal bersih, tinggal ngasih istri 40.000. Rodi, anak kedua Kusprianto dan Kutimah saat ini masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Suharno adiknya di kelas 2 SD. Dan si bungsu Fajar di bangku taman kanak-kanak. Memang masih sangat jauh perjalanan yang harus ketiga bocah ini tempuh.
Namun Kuspriyanto dan Kutimah bertekad, para buah hatinya itu harus menjalani kehidupan yang lebih baik. Saya sih inginnya yang penting anak-anak sekolah aja dulu semua. Terus jadi anak yang pintar. Terus jangan kayak bapaknya ya begini, orangnya susah gitu. Harus bekerja sepanjang hari tak lantas membuat Kutimah lupa akan kewajibannya sebagai seorang ibu dan juga istri. Sore hari selepas bekerja di pabrik batik, ia pun segera menyiapkan santap malam bagi keluarganya. Kutimah bersyukur hari ini masih ada sedikit beras yang dapat dimasak. Sebab tak jarang upah membatik harus tertunda dan sang suami pulang dengan sedikit rupiah. Saya tuh rasanya pusing, apalagi kalau malam, besoknya apa, anak-anak sekolah saunya apa gitu. Apalagi yang dikhawatirkan sama anak-anak yang buat takut nangis kalau nggak ada duit gitu. Meski hanya pernah mencicipi bangku sekolah dasar, Kuspriyanto dan Kutimah tetap punya harapan besar pada anak-anak mereka. Bagi pasangan suami istri ini, sesulit apapun jalan yang harus mereka tempuh, anak-anak tetap harus dapat menuntut ilmu setinggi mungkin. Keduanya tak ingin nasib serupa menimpa keempat putra-putrinya. Dengan segala keterbatasannya, Kutimah tak mau berkeluh kesah. Ia hanya ingin menjalankan perannya sebagai orang tua dengan optimal. Memang seringkali hari-harinya terusik, lantaran ia hanya dapat membuatkan makanan ala kadarnya saja. Namun apa daya, hanya sebatas inilah yang ia punya. Baginya yang terpenting perut anak-anak masih bisa terisi. Keluarga Kutimah telah belasan tahun harus hidup dalam kegelapan. Tak ada aliran listrik yang menerangi tempat tinggalnya ini. Hanya kompor inilah yang menjadi penerang malam-malam mereka. Saya keinginan saya itu pengen punya listrik aja satu. Saya kasihan kalau belajar, kasihan banget sama mereka. Meski harus bergelut dengan gelap, Kutimah bersyukur anak-anaknya masih dapat menerima keterbatasan itu. Ia hanya dapat berharap mereka dapat menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh setinggi mungkin. Pertamanya ingin beca sendiri, terus habis beca, ntar kita mikirin tinggal listriknya gimana caranya. Kita biar anak-anak biar terang lah, biar mau ngerjain PR, mau belajar situ. Bagi Kutimah dan Kuspriyanto, para buah hatinya inilah lentera jalan kehidupan mereka. Keduanya yakin, meski harus menapaki hari dalam kegelapan, kelak akan tiba saatnya mereka akan dapat menatap terangnya dunia. Saya sebagai orang tua ya, saya tuh ingin mengasuh anak-anak sampai gede, sampai ya SMA kalau dia sekolahnya mau. Buat harapan anak-anak, jangan seperti orang tua, jangan seperti ibu dan bapaknya. Saya pengen ngurus anak sampai sekolah SMA gitu, biar dia mempunyai ijazah yang bekerjanya enak, nggak sama dengan bapak dan ibunya. Kutimah telah menempati rumah ini sejak ia masih kanak-kanak. Karena rumah ini adalah milik orang tua asuhnya yang kini telah tiada. Ia memang tak dapat tinggal di rumah orang tua kandungnya, sebab telah banyak anggota keluarga lainnya yang tinggal di sana. Sama halnya dengan kondisi rumah orang tua Kuspriyanto. Karena itulah, seringkali hari-hari mereka terusik oleh rasa cemas. Takutnya tuh saya tuh disuruh keluar dari rumah ini, saya hanya pengen pasang listrik tuh gitu. Dapat bertahan hidup